Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fidzul Nurdiansyah dari MPRT 5C dengan NIM 20023111051 akan mempresentasikan tentang CMMS. Pendahuluan. Strategi perawatan telah berevolusi secara gamblang beberapa tahun terakhir, tetapi peralatan untuk perawatnya tidak selalu diperbarui hingga akhir ini kebanyakan tim perawatan bergantung pada spreadsheet Excel, pena dan kertas, dan perangkat lunak perawatan yang diwariskan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi hal-hal tersebut tidak membantu banyak sehingga memberikan tekanan pada tim perawatan. Hingga akhirnya perangkat lunak CMMS hadir. Istilah CMMS awalnya hanya mereferensikan sistem manajemen perintah kerja yang sederhana. Kini software CMMS berbasis cloud membantu tim perawatan merekam dan melacak seluruh perawatan dalam lokasi pusat. Melihat sejarah atau riwayat aset, memastikan performa, melacak inventaris, memprioritaskan pekerjaan, juga memudahkan kolaborasi. Apa itu CMMS? CMMS adalah singkatan dari Computerized Maintenance Management System atau yang dalam bahasa Indonesianya Sistem Manajemen Perawatan Terkomputerisasi. Perangkat lunak yang digunakan untuk menjadwalkan dan merekam operasi dan aktivitas perawatan preventif atau yang direncanakan yang menyangkut peralatan fasilitas. Tujuan dari CMMS yaitu pertama, prioritas dan jadwal pekerjaan, lalu pelacakan informasi pekerjaan. Hasil yang didapatkan dari CMMS yaitu perintah kerja, jadwal perawatan, indikator perawatan, serta analisa kegagalan. Siapa saja yang menggunakan CMMS? Yang pertama, seluruh sektor industri dari manufacturing, packaging, energi, kesehatan, edukasi, makanan dan minuman, hingga fasilitas dan perawatan armada. Lalu ada pekerja perawatan, serta operator. Kenapa menggunakan CMMS? CMMS sempurna untuk organisasi yang membutuhkan perawatan reguler untuk peralatan dan aset serta melacak inventaris. Mampu dengan mudah melacak pekerjaan dari mulai hingga selesai, bertindak sebagai kalender andal yang dapat memprediksikan jadwal perawatan. CMMS mengizinkan perbaikan direkam dalam riwayat untuk siapapun sebagai referensi nantinya. CMMS dapat mengatur keseluruhan inventaris dan sekitarnya kapanpun. CMMS menjaga database terpusat dari riwayat perawatan dan sangat berguna ketika ada audit. Cara kerja CMMS ada 9. Yang pertama, fungsi manajemen dan pencatatan aset, fungsi manajemen inventaris, fungsi perintah kerja, fungsi perencanaan kerja, fungsi perencanaan sumber daya, fungsi perencanaan jadwal, manajemen perawatan, fungsi pembelian, dan fungsi pelaporan. Fungsi manajemen dan pencatatan aset. Detail lokasi dari peralatan dan hierarkinya, membangun katalog spare part dan perakitannya, serta menghubungkan ke manajemen inventaris dan fungsi pembelian. Fungsi manajemen inventaris, melacak barang yang tersedia dan tidak tersedia melalui beragam penyimpanan. Melacak barang, biaya, dan saldo dari bin, lot, dan ruang penyimpanan. Pengisian ulang stok ketika inventaris berada di bawah level minimal. Fungsi perintah kerja, memperlihatkan informasi komprehensif dan perencanaan detail dari rencana kerja, target dan jadwal, tanggal terjadwal, biaya, jam kerja, material, skill set, analisa kegagalan. Lalu perawatan prediktif, serta penjadwalan perintah kerja berdasarkan logistik terkini. Fungsi perencanaan kerja, melacak biaya operasi atau rencana kerja, menghubungkan rencana kerja secara sekuensial setiap part, jam kerja, dan estimasi alat. Fungsi perencanaan sumber daya, fungsi perencanaan sumber daya harus memungkinkan untuk memelihara informasi sumber daya terperinci untuk merencanakan dan menganalisis pekerjaan pemeliharaan terkait dengan perusahaan, kontrak layanan, peralatan, dan lain-lain. Fungsi perencanaan jadwal, fungsi penjadwalan harus selalu aktif untuk mempersiapkan perawatan preventif yang akan datang. Manajemen perawatan mengizinkan setiap aset atau peralatan untuk memiliki profil perawatan yang didefinisikan
membantu menjadwalkan perawatan prediktif dan preventif secara rutin, mengontrol prosedur perawatan. Fungsi pembelian, pembuatan permintaan pembelian atau pesanan pembelian baik dari awal atau dari inventaris atau modul perintah kerja. Menganalisis kinerja vendor sebelum memesan part, juga mengotomatisasi pembelian ketika stok berada di bawah level. Fungsi pelaporan, pembuatan laporan standar tentang perintah kerja, rencana keselamatan, nilai inventaris, dan poin penting lainnya tentang operasi pemeliharaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.